Halo, selamat pagi kawan pajak. Selamat pagi. Ini kalau nontonnya pagi. Kalau nontonnya siang ya selamat siang. Siap. Kalau nontonnya sore selamat sore. Kalau nontonnya malam selamat malam. Eh, Kalau Jumpa nontonnya lagi. dini hari, niat banget ya. Iya, itu tetap selamat pagi dong. Oh Kan iya juga. udah pagi ya. Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya Anan Dan dan saya Sutarmo. ya di acara Ngerujak ngerumpi tentang pajak. Hari ini kita ngobrolin apa nih, Mas? Ngobrolnya tentang masa depan. Masa depan. Masa Tentang depan. DJP masa Tapi masa depan. depan kita masing-masing loh ya. Oh iya, masing-masing. Portal DJP masa depan. Oke, hari ini kita ngomongin TP Portal. Apa sih TP Portal itu sebenarnya? TP dulu deh, Mas. TP Oh dulu. iya. TP itu taxpayer, lama banget dijawabnya. Aku jawab sendiri aja ya, Iya. teman-teman. Aku tanya TP itu Jadi, ini, transfer pricing. Jadi apa ya? aduh. Oh iya. Oke, jadi TP Portal itu taxpayer portal. Portal. Taxpayer itu wajib pajak. Portal itu ya portal. Jadi portal wajib pajak. Mungkin kalau sekarang kita kenalnya DJP DJP online ya. online. Betul. Di Jadi situs ya khusus untuk wajib pajak wajib yang pajak. itu apa namanya secara terintegrasi digunakan Mm-mm. oleh wajib pajak ya untuk melaksanakan kewajiban pajakannya di masa depan ya. Iya, jadi Masa depannya itu belum nggak udah nggak jauh tapi ya udah berapa nggak bulan jauh. lagi ya. Ya, makanya hari ini kita mau spill gitu. Oke. Sebentar suaraku kedengaran nggak sih, Mas? So, kedengaran kedengaran. Oke. Jadi kalau sekarang kita menggunakan DJP online, nanti di Hmm. masa depan ya mungkin beberapa bulan lagi Hmm. kita menggunakan TP Portal ini. Nah, untuk alamat situs dan bisa diakses di mana untuk itu sampai dengan saat ini belum bisa diakses ya. Tapi kita sudah boleh spill. Oke. Kalau gitu aku aja yang nanya deh ya. Cie. Ya boleh boleh, Oke. Bang Majeng nanya aku yang Nah, jawab ya. ini kan TP Portal baru nih Mbak Nani ya. Ya Nah, baru sementara betul. kita taunya nih wajib pajak taunya DJP online. Apa bedanya nih Betul. DJP online dengan TP Portal yang akan datang ini? Oke, kalau DJP online sekarang ini kan salah satu sarana untuk wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oh, Nah, iya. kalau TP Portal itu jauh lebih lengkap karena dia komprehensif, kemudian terintegrasi, kemudian andal dan mudah diakses gitu. Oke. Maksudnya kalau mau dibayangin tuh kayak gini. Contoh, kalau sekarang orang mau daftar NPWP di mana, Mas? Direct. Di IREK. Iya, Kalau mau bikin faktur di faktur kali ya. di faktur. Iya, Kalau mau lapor SPT Master PPN di web web e-faktur. di faktur. Kalau mau bikin itu di SPT 21 juga nggak Iya, dipakai ya. sekali. Nah, nantinya daftar NPWP, bikin faktur, lapor SPT Masa PPN itu semua di PT Portal gitu jadi satu. Jadi wajib aja nggak usah nginget-nginget banyak banget password Jadi dan cukup satu aja ya. cukup satu Berarti ya. aja. Nggak perlu ke lain hati ya. Perlu ke lain aplikasi ya berarti ya. Nggak perlu harus setia satu aja. Ya, Oke, jadi mantap, itu sih mantap. kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi semua aplikasi yang selama ini kita gunakan, semua yang kita gunakan itu digabung menjadi satu Nih, di TP Portal ini. Gitu. canggih juga ya. Jadi nanti wajib pajak jadi lebih mudah dong ya. Dia tidak perlu Betul, install apa itu betul, SPT, kemudian juga betul. nggak perlu update ya. Kalau ada oh Betul. ini ada versi baru, install lagi gitu kan. Iya, Sekarang mungkin betul. yang repot atau bukan repot ya, udah wajib tugasnya ya. DJP Ya, nanti yang tinggal di dalam sana di dapurnya itu apa namanya update lah segala macam. Pokoknya wajib pajak tinggal taunya beres gitu ya. iya, Beres dalam betul. arti aplikasinya tuh oh ada tampilan baru tinggal pakai gitu ya. Iya, ini Ya, sebenarnya suara tuh jelas nggak sih? Aku jelas kenapa? jelas jelas. Ah, ya, nah Berbisik itu aja jelas kok. aduh. Nah, jadi gini apa ya? Jadi update jadi apa sih tadi kan masalah bilang memudahkan ya? Itu Ya. benar-benar mudah karena dia web based. Jadi nggak perlu ibaratnya kalau pindah perangkat itu nggak perlu mindahin aplikasi. Jadi Oh nanti iya. ya jadi nanti nggak ada pertanyaan kayak gini lagi mas. Di faktur boleh pakai dua laptop Ah, nggak? iya, iya. Berarti nggak perlu ada kejadian lagi kayak sekarang nih.
wajib Eh, pajak bawa-bawa laptop sini atau bahkan ada yang bawa PC ke sini karena ya Pak kok betul. bawa komputer nih mau dibenerin apa gimana? Karena aplikasinya ada adanya di komputer Pak gitu kan. Nggak perlu ada lagi kejadian seperti itu ya. Nggak ada, nggak usah bawa rumah keon, udah Ya, jadi langsung bisa diakses dari kalau ada mana saja. kesulitan tinggal mungkin datang ke sini, buka di PC, Ya, PC kita pun bisa ya. ya bisa betul kayak gitu. Nah, tadi udah kita bahas sih sebenarnya ya, Ya, disatukan tuh apa aja. oke. Hampir seluruh aplikasi yang sekarang kita gunakan digabung di situ, termasuk kalau di Pajak Go ID, kita kan ada layanan ini Mas, Hmm, layanan edukasi ya. Nah, di ya. situ wajib pajak tuh bisa daftar kelas pajak, terus Hmm, bisa apa namanya mengunduh materi perpajakan. oke. Nah, nantinya itu bisa tersedia di TP portalnya Oke, wajib jadi pajak tadi itu sendiri. masuk aplikasi yang disatukan itu ya, masuk yang Hmm, ada di pajak.id pun masuk juga ke portalnya wajib pajak bisa, ya. karena kalau Oke. di Pajak Go ID kan sebenarnya aplikasinya ini ya, Hmm, tempat untuk mengunduh aplikasi aja. iya, iya, iya. Nah, nantinya kan nggak perlu juga. Gitu. Jadi kamu mau nanya apa lagi? Katanya kamu yang nanya. Oh iya, tadi kan aku udah nanya nih, aplikasi apa yang saya disatukan tadi udah dijawab ya udah. Aku tanya Udah. berikutnya ya. Nah, ini tadi kan Oke. katanya masa depannya tuh sebentar lagi. Ini kapan nih mulai digunakan nih, Bana? Jadi kalau info yang kita dapatkan ya di JP ini berencana sudah implementasi full aplikasi ini di bulan Juli. Juli 2024 nih, jadi tinggal berapa bulan lagi Mas? Ini udah Februari. Hari ini Ya, Februari. Ini 5 bulan ya. 6. 5 Lima, ya. lima. Gimana sih ngitungnya? Ya, 5 bulan lagi. Dan ini makanya teman-teman juga harus siap-siap ya. Kan akhir-akhir ini suka banyak yang nanya gini, oh bikin faktur kok nggak bisa pakai NIK 16 digit. oh Ya ya. itu ya, itu nanti Oh, barengan dengan oh aplikasi. iya ya. 1 Juli saya jadi ingat itu ya. Jadi Iya, penggunaan NP16 digit itu kan diundur 1 Juli kan. Awalnya kan 1 Januari. betul. Oh, Iya, berarti jadi dibarengkan ya iya ini ya. bareng. Ya, jadi kalau sekarang NIK itu hanya bisa digunakan untuk login aja ya, Ya, login aja. Nah nantinya itu memang digunakan betul-betul ya. 16 digit yang NIK itu. Makanya kawan pajak yang NIK-nya belum valid di NPWP segera deh Hmm, bersama perusahaan karyawan ya, perusahaan ingatkan karyawannya untuk segera validasi. memvalidasi dan NPWP-nya, karena nanti kalau sudah sekarang juga sudah sih ya, kalau 21 sekarang Iya. sudah menggunakan ini. Oh ya, jadi ini ya, secara bertahap aplikasi-aplikasi yang ada pun ini menuju ke sana ya, menuju ke Iya betul. satu portal itu ya. Dan Iya. apa namanya, saya jadi ingat nih kalau meskipun 16 digit ini sebenarnya implementasinya nanti 1 Juli, sementara ini kan Ya. kita hanya untuk login ya. Tapi ada juga nih yang secara terbatas di mungkin instansi pemerintah ya, itu sudah Oh digunakan iya gitu ya. betul. Jadi misalnya di pemerintah dan juga kalau misalnya wajib pajak ada pencairan Nah, kelebihan. Nah ya, itu di KPPN-nya waktu mau di sini pencairan minta sudah 16 digit juga ya. menggunakan 16 digit betul. Iya, Jadi kitanya memberikan 16 digitnya wajib pajak itu. baik, Gitu, baik, Mas, oke, ya. mantap juga ya. Tadi kan kita udah bicara DJP online, kemudian ada juga bicara yang baru ini TP portal ya. Nah, Betul. kira-kira bisa nggak disampaikan nih dikit-dikit nih, biar kita tahu apa sih keunggulan-keunggulan dari TP portal ini, Mbak? Ya, ini kita kecil-kecil sedikit. Namanya juga kecil ya. Ya, Kalau banyak berarti tayangan film. oh, Jadi hari ini sebenarnya trailer ya teman-teman. ya, Oke, yang pertama dokumen-dokumen pendukung SPT itu bisa langsung dibuat dari TP portal ini. Contohnya kan kalau PPN itu pajak, kalau PPN apapun ya kan bukti potong ya. ya. Gitu. Nah itu nanti sudah tersedia di TP portal, jadi langsung dibuat di web tersebut. Oh, Kemudian create langsung SPT-nya juga di tempat yang sama gitu. jadi itu tapi bisa secara sistem itu bisa dilihat lagi nggak? Maksudnya tersimpan gitu nggak? tersimpan. Tersimpan ya, oke. Ya, jadi dengan mengakses satu tempat Mm-mm. sudah beres. Gitu. Bahkan misalnya lawan transaksi butuh lagi, misalnya butuh gitu ya, dia bisa dipanggil lagi ya, di-download lagi. Justru ini kerennya ini Mas. Gimana? Kerennya ketika kita membuat bukti potong dan itu sudah di-submit, nanti lawan transaksi sudah bisa melihatnya langsung. Oh, luar biasa ya. Berarti Karena tidak
lagi dibilang ini bukti potongnya Pak, gitu nggak ada ya gitu ya. Ini uangnya, ini bukti potongnya gitu nggak ya? Ya, Oke. tapi tetap harus diberikan ya. Ah iya 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 Ya, iya. Oke oke. meskipun nanti secara sistem dia akan muncul di Oke. akun dia juga gitu. Terus kemudian yang kedua tadi udah seperti sampaikan ya, untuk pelaporan SPT yang sekarang ada terpisah-pisah, nah itu nanti di semuanya itu Tempat ya. PPN, PPH, tahunan semuanya di satu tempat. Kemudian pembayaran juga lebih efisien dan efektif. Kenapa? Gimana itu? Jadi ini Lebih irit apa gimana maksudnya? Bisa lebih kecil gitu ya Pak? amin ya, Oh, tapi iya. enggak belum. Bukan, ya, baik, baik, baik. Jadi gini, kalau pembayaran tuh kalau sekarang misalnya kita bayar, nah terus mau lapor SPT, itu kan kita harus nyari NPWP-nya. Oh iya, input dulu ya. Ya, Dan itu rawan salah tuh, sering banget jadian tuh. nol Kan jadi karena berapa digit tuh? 16 ya? 16 atau 15 tuh? 16. Nah, 16 udah sama kayak ini ya, NPWP baru ya. Kadang baca 0 sama O. Nah, itu sering banget tuh. Ini O apa 0 gitu. Ini I atau 1 gitu kan. Atau L besar. Nah, itu. Nah, itu kan jadi sering ketukar ya. Maksudnya itu tidak perlu terjadi karena ketika kita create SPT misalnya, kita create SPT dia kalau di statusnya kurang bayar, itu ketika kita klik tombol bayar dan lapor, dia udah otomatis tercreate billing. Nah, ketika si billing itu kita bayar, SPT-nya ini auto terkirim. Oh, luar Jadi nggak biasa. usah submit lagi. Mantap, mantap, mantap. Ini udah menghemat berapa klik ya? Belum lagi menghemat WA ke KPP, telepon ke KPP. Bu, ini kok saya nggak bisa input ya? Saya baru saya udah bayar gitu. Mana coba Bu NTPN-nya? Ya, kita cek hanya karena masalah tadi yang Mbak Ara sebutkan. Yang I ditulisnya jadi L lah, yang satu ditulis dan seterusnya ya. Oh, jadi 0. Nah, ya sangat ini ya, membantu ya. Nah, terus juga billing ini kita bisa nabung berarti maksudnya ada namanya deposit pajak. Berarti harus ditabung ya, nggak bisa pakai kubus ya. Astaga, terusir juga nggak boleh. Oh iya iya. Tabung. Oke. Ini teman kawan pajak ngerti nggak maksudnya nggak ada? Oh enggak ya. Gitu. Jadi kawan pajak itu nanti bisa deposit ya bilangnya. Deposit pajak, jadi deposit pajak ini suatu setoran pajak tanpa terikat jenis pajak dan jenis setorannya gitu. Jadi kayak jadi mirip kayak Shopee ini ya, boleh nyebut merek nggak apa-apa ya, Shopee gitu ya, Oppo. Kita kan biasa teman saya sih yang biasa belanja online itu kan dia punya deposit di situ gitu ya. Oke. Nah itu namanya deposit pajak. Jadi nanti kita bisa top up dan bisa kita gunakan buat bayar SPT misalnya atau bayar STP gitu. Namun harus saldonya lengkap, saldonya cukup. Tapi itu nggak auto ya? Auto kalau cukup. Oh, misalnya gini. Ini kan ada deposit katakanlah di saldonya wajib pajak tuh 1 juta misalnya. Tiba-tiba adalah STP itu terbit karena terlambat lapor gitu, jebret 100.000 misalnya orang pribadi. Itu auto dibayar? Oh enggak. Tetap si wajib pajak ini yang melakukan bayar. Oke. Baru dia menarik. Nah, oke. Misalnya nih, karena satu dan lain hal wajib pajak baru tahu. Misalnya ini STP-nya terbitnya 1 Oktober 2024. Aku mau bilang 1 Februari, ya kan belum ada portalnya ya. 1 Oktober 2024. Ternyata wajib pajak baru tahu Desember, padahal dalam temponya kan 1 bulan kan, 1 November kan. Nah, gimana itu kalau dia baru bayar Desember? Apakah tetap kena sanksi juga? Padahal dia punya deposit tuh di portal. Nah itu keunggulannya deposit. Nah, jadi deposit itu hari tanggal bayarnya sesuai kalau pajak kan. Iya. Nah jadi dia tanggal bayarnya sesuai tanggal dia top up itu. Oh. Jadi yang ditawarkan adalah menghindari sanksi keterlambatan. Oh mantap ya ini. Ini sering banget nih kejadian nih kayak gitu tuh. Maksudnya memang ya kadang kita sudah dari kantor pajak sudah mengirimkan tuh tagihan. Ternyata wajib pajak mungkin karena pindah alamat atau mungkin ada permasalahan dengan ekspedisi tidak menerima, jadi dia tidak tahu bahwa dia ternyata mendapatkan sanksi. Nah, atau SKP lah ya, kalau sanksi kan nggak nambah lagi ya kalau terlambat ya.
Tadi saya salah, mohon maaf, saya ralat nih. Bukan STP, SKP misalnya. Ini kan kalau contoh tagihan, SPT pun seperti itu. Jadi Oh, seperti SPT juga sama ya? iya, jadi kalau SPT itu kan misalnya tanggal bayarnya paling berapa tanggal 10 gitu Ya, Tanggal 15 ya. 20 gitu. Nah, misalnya sih sampai tanggal 10 ya tanggal 10 juga ya. Jadi contoh sih, tanggal 10 misalnya itu belum ketahuan nanti itu angkanya berapa. Nah, ya udah dia boleh bikin Deposit deposit dulu yang ya. kira-kira melebihi itu. Jadi Oke. terlambat Ya, bayar. iya ya. Berarti ini Ya, sangat menghemat ya. Tidak lagi betul. ada Dari sisi sanksi terlambat bayarnya, itu bisa dihindari ya. hindari, betul. Nah, terus terkait dengan misalnya pasal 4 ayat 2 atau pasal 25 itu kan bayar sekaligus juga dianggap lapor. Nah, itu berarti juga apakah sanksi lapornya juga termasuk? Sanksi aku pernah tahu ya. Oh ya, karena ini masih spill ya, nanti kita akan ada lebih jelasnya ya. Iya, Oke, betul. oke. Nah, kalau itu kaitannya dengan ini, jadi nanti untuk pembuatan sendiri, kalau sekarang kan satu tempat ya, Ya. satu tempat kita pilih jenis pajak, kita pilih jenis setoran, ya, dan masa. Kalau nanti pembayaran jadinya nggak kayak gitu. Jadinya itu ada 3 sumber. Sama sumbernya dari draft SPT. Jadi kalau yang kode-kodenya untuk lapor SPT itu hanya bisa di-create kalau dia sudah membuat draft SPT. Oke, berarti kayak misalnya kemarin tuh PPS itu ya, itu kan udah bikin draftnya tuh, terus bikin dia create billing tuh sesuai angkanya gitu ya. Oke. Kayak gitu. Ada yang dari situ billing, terus ada lagi dari yang deposit. Harus dari situ mas. Oh, harus dari situ. Kalau SPT harus dari situ. Jadi kita nggak bisa lagi membuat billing dari sembarang tempat dengan kode pembayaran SPT. Kalau SPT harus dari draft. Terus kalau dari deposit ngambilnya? Kan ketika kita klik bayar dan lapor, itu tombolnya satu ya, bayar dan lapor. Nah, ketika kita klik kalau saldo depositnya cukup, dia langsung auto. Oh, langsung ambil ya. Tapi kalau saldonya tidak cukup, dia auto terlihat billing. Oke. Terus kemudian yang kedua itu kan selain bayar SPT itu bayar tagihan ya. Iya. Kalau bayar tagihan itu dia bisa kalau klik bayar dia auto create billing untuk bayar tagihan tersebut. Nah, kemudian yang sumber billing ketiga itu selain dua itu, selain draft SPT dan daftar tagihan. Oke. Nah, kalau itu untuk yang sebutkan tadi tuh mas. Jadi untuk pembayaran yang ketika dia bayar itu sekaligus dianggap lapor. Oke, ya pasal 25 sama ayat 2 P23 itu ya. Nah, baru itu ada menu. Oke. Terus misalnya begini Mbak Ana, kalau misalnya wajib pajak dapat SKPLB lah, ya ada kelebihan bayar di sana. Apakah dia masih juga dimintai nomor rekening kah atau otomatis masuk ke deposit itu bagaimana? Oh, bukan otomatis masuk ke deposit ya. Oh, enggak ya? Jadi ini masuknya nanti di profil wajib pajak. Masuk di tipe profil ini ada profil wajib pajak. Nah, profil wajib pajak ini sekarang nantinya ya. Karena ini masa depan ya. Iya. Nanti di masa depan itu termasuk rekening juga ada di profilnya. Oke. Gitu. Jadi kita juga menggunakan nomor rekening yang ada di profil wajib pajak ini. Jadi nggak ada cerita lagi kita mungkin dari petugas pajak menghubungi wajib pajak, Bapak Ibu ini minta nomor rekeningnya ya, kami sudah kirim surat tapi kok belum dijelas, nggak ada lagi gitu ya? Lagi karena kita sudah dari profil kecuali memang wajib pajak ini belum melengkapi. Oke. Itu kan kadang-kadang kan ada nih. Ya, cuman lebih bayarnya cuma 500.000, tapi saya harus begini dulu, nyampein rekening dan seterusnya, nggak lagi ya begitu ya. Oke. Yang penting jangan lupa dilengkapi datanya ya, rekening dan lain-lain profilnya. Nah ini kita lanjut ke keunggulan selanjutnya ya. Ini sampai mana tadi keunggulannya? Tadi sampai pembayaran. Oh ya udah silakan. Selanjutnya itu edukasi itu kalau sekarang. Nah, teman-teman kalau mau posisi reservasi pajak dan permintaan narasumber itu kan masih ada yang manual, masih ada yang lewat pajak gitu. Nanti bisa langsung dari akun dia. Dari akunnya langsung? Iya, dan dia juga bisa mendapatkan
edukasi itu materi. Materi, Nah, oke. materi juga nanti tersedia di situ. Pokoknya bisa apa ya? Kalau misalnya di kelurahan itu apa namanya? RT. Oh ya, satu tempat itu ya. Nah, One stop application lah kalau ini ya. nah iya betul. Kemudian untuk daftar NPWP dan juga perubahan data wajib pajak itu yang sering ditanyakan ya. Kalau perubahan bisa online nggak? Nah nanti bisa ajukan lewat akun dia. Oh, akun apa? Akun TP portalnya dia. Oh, akun dia. Saya pikir dia itu nama aplikasi juga, kalau nggak salah ya. Aduh, Beda ya, beda ya. beda. Oh ya, baik. Kita lebih berdua aja jangan ngomongin dia. Oh ya, baik. Dianya biar bahasa arah aja ya. Oke. Bisa. Oh ya. Oke, berarti kelas. Ya, sudah berarti itu yang keunggulannya sudah ya, data DP. Oke, baik. Dan nanti mungkin ada lagi tapi sekali nanti pas. Oh iya, betul. Nah, kalau tadinya kan ada yang, kalau kita kan rata-rata udah punya akun DJP online ya, wajib pajak ya. Nah, apakah perlu daftar lagi nih? Ini kan beda nih websitenya, ya kan? Apakah harus daftar lagi atau bagaimana nih? Oke, kalau info yang kita peroleh kemarin, kita kan habis fintech juga ya, sama tim dari kantor kita. Itu disampaikan kalau misalnya kita sudah punya akun DJP online, itu nanti nggak usah buat akun lagi ya, karena kan akunnya sudah tersedia sebenarnya. Namun kita menggunakan prosedur reset password. Oke. Supaya bisa masuk ke aplikasi yang udah DJP online masa depan ini. Oke, berarti nanti mungkin tidak ada lagi password yang 1234566 gitu. Mungkin pajak login gitu nggak ada lagi ya. Harus mungkin ada batasan tersendiri passwordnya, harus mungkin ada angka urut dan sebagainya, ada mungkin ya. Kalau sampai ke itu belum ya. Oke. Belum. Namun yang aku dapat infonya adalah bahwa nanti tidak ada lagi Evin ya. Oh, nggak ada lagi Evin. Nggak ada lagi Pak Evin. Evan ada. Karena ada Pak Evin. Namun yang perlu dipersiapkan kalau pajak adalah email yang terdaftar di DJP online. Emailnya jangan sampai ini ya, lupa ya. Kalau nggak salah waktu itu dilaksanakan gini, standar akun online internasional itu menggunakan identitasnya itu email gitu. Kayak misalnya Mas Ahmad nih bikin Facebook atau Instagram gitu. Kalau misalnya lupa passwordnya pasti larinya ke email ya. Iya. Kalau lupa emailnya, lupa lupa password, biasanya larinya ke nomor HP sih. Ini enggak ya? Enggak tahu. Oh, belum tahu ya. Iya. Email lah kayak gitu, pokoknya email gitu ya. Iya, pokoknya emailnya harus ingat. Oke. Kalau lupa gimana? Kalau email yang terdaftarnya lupa, ya ke KPP. Iya. Tetap nanti akan ada solusi ya. Iya, nanti jadi bisa perubahan data wajib pajak dengan salah satunya email ini. Jadi untuk melihat email yang terdaftarnya. Oke. Pak di KPP terdaftar. Oke. Oh, KPP. Tapi sebenarnya spill ini tuh baru spill ya kalau pajak. Kita harus ada yang kita sampaikan kayak wajib pajak masalah. Oke. Jadi ini baru spill, belum ramel ya, Oh, ramel? Sepi kan, spill ya. Oke. Oh, iya. Oke. Nanti yang lebih full ya, lebih ramenya nanti kalau sudah mendekati launching ya, kita akan lebih sampaikan secara lengkap. Oh ya, kita udah bicara ngomong soal keunggulan, kemudian juga bedanya, kapan dan sebagainya. Tapi kita belum tahu nih alamatnya apa. Kita mau lihat, mau ngintip itu di mana Mbak Ana? Belum. Sayangnya memang belum ada gitu. Oke. Belum dibuat. Apakah nanti tetap di pajak.go.id atau ada alamat yang lain ya. Itu kita juga belum tahu. Ini masih misteri ya. Iya, masih misteri dan kemungkinan kita disuruh ini lah. Oke, ya minimal kita wajib pajak nanti udah tahu, oh nantinya begini. Alamatnya di mana ya nanti. Itu yang anggaplah sebagai surprise ya gitu. Oke. Ya, nanti juga kalau butuh bantuan Oke, ya tetap siap ya. Oke, baik. Nah, ini terakhir nih Mbak Ana. Yang terakhir nih. Kan waktunya berapa menit nih kita? Masih ada? Masih kok. Oke. Kira-kira mempersiapkannya seperti apa nih kalau dari sekarang nih, kondisi sekarang ya, status quo bukan status quo ya, apa namanya, status saat ini ya, mau transisi ya mungkin ya, dari kondisi saat ini masih DJP online dan sebagainya, masih NPWP dan NIK saat ini,
untuk bisa menuju ke sana nih, itu gimana nih yang harus kita persiapkan? Oke, kalau menurut kita nih ya, jadi yang pertama pastikan NIK dan NPWP-nya sudah baik. Oh ya, itu Karena itu sangat pasti ya. penting. Karena nanti yang dipakai adalah udah NIK gitu. Iya, iya. Kayak 16 digit itu ya. 16 digit, betul. Jadi NP 15 digit itu nanti udah nggak dikenal lagi di TP Portal ya Mbak Naya. Oke. Betul, karena sesuai undang-undang pajak bahwa bagi penduduk NPWP adalah NIK. Oke. Dan untuk pajak badan, PT asing dan lainnya 16 digit yang baru ya. Dan untuk cabang juga pakainya nanti NIK gitu. Nah itu aja yang dipersiapkan di beresin gitu ya. Kayak badan itu misalnya belum valid KLU-nya, dia divalidasi KLU-nya. Oh, validasi badan itu dengan KLU itu ya utamanya ya. Kalau kita kan kalau orang pribadi nih validasi kan NIK-nya lah, mungkin namanya yang enggak, misalnya Sutarmo SE, misalnya MAK misalnya. Tapi ternyata di NPWP-nya belum ada, atau mungkin tempat lahirnya kan Purbalingga jadi Purbolinggo. Nah, itu kan juga perlu diperbaiki ya. Gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau badan itu ada di tab KLU itu dia ada misalnya ada statusnya itu perlu dikonfirmasi atau valid gitu. Nah, untuk caranya ada sih di YouTube. Oh, ada di YouTube kita ya. Oke, ya baik. Ini pesan sponsor ya. Sponsor banget. Nah, terus kalau yang tentang tarif fair itu juga salah satu persiapan Mas. Oh iya. Itu karena nanti ya 21 tuh udah mulai berubah di situ ya. Ya, makanya sekarang juga untuk laporan pasal 21 juga web based ya sekarang ya. Pada masa Januari ya. Web based gitu. Dan ini skill-skill sedikit mau ya kita ingatkan kembali ini kan udah bulan Februari ya. Nah, untuk masa Januari itu sistemnya kan berbeda ya dengan yang 2023 kemarin. Jadi meskipun penghasilan karyawannya ini di bawah PTKP, jadi dia tetap perlu dibuatkan bukti potong. Oh iya, betul. Dia tetap ada potongan meskipun 0% ya. Iya betul. Dan karena pemberi kerja membuat bukti potong berapapun yang dibayar ke karyawannya, jadi tetap wajib lapor. Oke. Jadi ini agak berbeda dengan rezim PMK 9 2018 ya, di mana di sana kan disebutkan untuk pasal 21 selain masa Desember, yang penting memang dia nihil, nggak disebutkan tuh nihilnya apa, pokoknya semuanya kalau nihil nggak perlu lapor. Ya. Ya. Kalau sekarang kan berarti nihil karena dia benar-benar tidak ada pembayaran ya. Kalau nihil karena tetap ada pembayaran, maka wajib lapor. Meskipun itu mungkin tidak ada yang perlu dibayar ya. Baik. Iya, kayaknya itu dulu ya. Nanti kalau ada info lagi kita lagi. Oke, makasih Mbak Ana. Mungkin kalau teman-teman mau lihat video yang lebih dalamnya sih sebenarnya di YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat kita itu sudah ada sekitar 5 video tentang TP Portal yang baru ini, tentang sistem barunya, bagaimana sih pendaftaran yang baru, bagaimana sih pengajuan dan pengukuran PKP yang baru. Nah itu sudah ada di YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak. Nah silahkan main ke PKP untuk mendapatkan skill yang lebih ini ya main-main berfaedah ya kalau ini ya berarti ya. Iya, main-main berfaedah, mengisi waktu dengan menambah ilmu. Oke, luar biasa ya. Oke, kira-kira program kita selesai. Iya, udah dulu deh kayaknya. Udah nggak sepil lagi tapi udah ramel nih udah mulai. Iya. Dan semua yang kita bicarakan ini masih belum fix ya, bisa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan aplikasi dan juga pengetahuan yang berubah. Artinya ya ini disclaimer ya, ini adalah kondisi saat ini. Apa yang kita sampaikan adalah kondisi saat ini. Dalam hal nanti mungkin di lain hari ada perubahan, tentunya sesuai dengan kondisi pada saat sudah ada perubahan. Nah, saya kembalikan ke MC deh. Aura kasih semua. Oh ya, apa itu? Terima kasih sudah menonton. Oke ya, ngapain? Sampai jumpa di Ngerujak episode berikutnya.